bahwa seorang ibu itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan anak-anak yang sehat, cerdas. Sehingga dalam prosesnya ibu harus mempersiapkan sebaik mungkin agar nantinya dapat mendapatkan penerus yang sehat dan cerdas. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Adik Gep Channel. Pada kesempatan ini pemirsa, kita akan mengupas tentang trik menghasilkan generasi yang cerdas. Menjadi dan menghasilkan generasi yang cerdas adalah impian setiap manusia. Karena pada dasarnya bahwa seorang ibu itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan anak-anak yang sehat, cerdas. Sehingga dalam prosesnya ibu harus mempersiapkan sebaik mungkin agar nantinya dapat mendapatkan penerus yang sehat dan cerdas. Nah, untuk itu maka apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghasilkan generasi yang cerdas? Pertama, yang perlu diperhatikan adalah pada saat prakonsepsi atau masa sebelum hamil. Untuk itu, pada masa sebelum hamil, pastikan bahwa seorang perempuan sudah siap untuk hamil dari faktor fisik maupun psikologis dan sosial. Ya. Kemudian pada masa hamil perlu dipersiapkan dengan matang. Untuk itu, maka persiapan contohnya tadi prahamil atau prakonsepsi, ya. Di sini berdasarkan data yang ada, banyaknya angka kematian ibu itu diantaranya diakibatkan oleh beberapa hal seperti perdarahan, preeklamsi, atau penyakit-penyakit penyerta yang dibawa ibu sebelum dia hamil. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko tersebut, maka perlunya persiapan secara dini sebelum hamil, sehingga ibu itu dapat disiapkan dari segi fisik maupun psikisnya, agar dapat menghindari komplikasi saat hamil, saat bersalin, maupun saat nifas. Nah, sekarang pada saat prakonsepsi ini merupakan salah satu dari proses awal untuk mencetak generasi yang berkualitas. Sehingga kita harus memahami dan mempersiapkan dari berbagai aspek tersebut, baik dari biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Oke. Nah, untuk masa prakonsepsi, ya, masa prakonsepsi atau sebelum ibu itu hamil, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, termasuk mengobati penyakit-penyakit yang sedang diderita. Sebelum hamil harus dituntaskan dulu penyakit-penyakit itu, disembuhkan dulu penyakit-penyakit itu. Supaya apa? Supaya pada saat hamil dia sudah siap dan terhindar dari penyakit yang bisa menyebabkan memperburuk keadaan pada saat hamil. Menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Stop kebiasaan buruk, contohnya merokok, minum alkohol, atau yang sedang mengkonsumsi obat-obat terlarang. Dan juga stop untuk perilaku seks bebas. Kemudian meningkatkan asupan gizi. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari anemia. Nah, zat gizi yang diperlukan untuk mempersiapkan kehamilan, contoh jenis makanan yang mengandung protein, karena protein ini bisa meningkatkan kualitas produksi sperma, contohnya. Asam folat juga, ini
berperan dalam perkembangan sistem saraf pusat dan darah janin, serta mengurangi resiko kecacatan janin. Ya. Vitamin A, ya, makanya vitamin A itu mulai balita, ya, ibu postpartum pun juga sudah diberikan ini, ya, remaja balita sudah diberikan vitamin A karena berperan penting dalam produksi sperma. Kemudian vitamin D, karena kekurangan vitamin D dapat menurunkan tingkat kesuburan hingga 75%. Vitamin E meningkatkan kemampuan sperma membuahi sel telur dan mencegah keguguran karena perannya dalam menjaga kesehatan dinding rahim dan plasenta. Kemudian vitamin B6, kekurangan vitamin ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hormon. Vitamin C bisa melindungi sel organ tubuh dari serangan radikal bebas yang dapat mempengaruhi sistem reproduksi. Kemudian, tidak kalah penting juga zat besi. Kekurangan zat besi dapat membuat siklus ovulasi terganggu. Kemudian fosfor, kekurangan fosfor akan menurunkan kualitas sperma. Dan selenium berperan penting dalam produksi sperma. Untuk itu, perhatikan untuk makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya kita bisa bereproduksi dengan sehat, sehingga nanti menghasilkan generasi yang berkualitas. Kemudian pikirkan tujuan, ya, untuk memiliki anak. Menunda kehamilan terlebih dulu lebih baik daripada hamil beresiko. Kemudian menambah pengetahuan seputar kehamilan, mulai dari perencanaan, perawatan, persalinan, sampai perawatan bayi. Kemudian kelola stres, ya, dengan baik. Stres karena dapat merusak siklus menstruasi, sehingga proses ovulasi juga terganggu. Selalu positive thinking, ya. Selalu bersyukur dengan bersabar, memasrahkan semua kondisi kehadirat Tuhan, ya. Nah, di dalam persiapan untuk mencetak generasi yang berkualitas ini, dalam prakonsepsi maupun pada saat hamil, adanya dukungan dari lingkungan, supporter, itu juga sangat penting, terutama suami, keluarga, sehingga ibu dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada saat hamil, menguatkan mentalnya, sehingga dia melalui proses kehamilan, persalinan, nifas dengan aman dan nyaman. Nah, di dalam mencetak generasi yang berkualitas, jangan lupa di situ bahwa seorang ibu, ya, ini juga selalu berdoa ke Tuhan agar mendapatkan calon penerus yang sehat dan cerdas. Ya. Untuk itu, pada saat masa konsepsi perlu juga adanya kesiapan dari berbagai aspek, baik psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, masa konsepsi ini kita harus rutin memeriksakan ke fasilitas kesehatan, kemudian jaga kesehatan terutama pada saat hamil trimester 1. Karena trimester 1 adalah proses pembentukan organ janin. Kalau itu terjadi masalah, misalkan sakit, contohnya aja kena rubella, itu bisa cacat bayinya dan sebagainya. Hindari kebiasaan buruk, merokok, narkoba, minum alkohol, ya. Kemudian jangan lupa juga di situ stop konsumsi yang tidak menguntungkan, ya, contohnya tadi alkohol. Olahraga rutin, konsumsi makanan yang bergizi. Nah, pada saat konsepsi ini juga menambah wawasan seputar kehamilan, kelola emosi dengan baik,
kemudian tenangkan pikiran, istirahat yang cukup supaya kualitas ibu dalam proses hamil bisa berjalan baik. Dan ingat, peran pasangan yaitu suami sangat besar, dan kontrol secara teratur di fasilitas pelayanan kesehatan. Tetap berdoa terus agar mendapatkan calon penerus atau putra-putri yang sehat dan cerdas. Oke? Kemudian pada saat bersalin, ingat, utamakan agar bersalin di tempat fasilitas pelayanan kesehatan guna mengurangi resiko-resiko. Makanya pada saat hamil trimester 3 harus ketemu dengan dokter, dilakukan USG, dilakukan pemeriksaan lengkap lagi supaya kita bisa tahu bahwa kondisi pada saat bersalin dalam kondisi aman dan sehat, sehingga harapan kita semua bayi yang dilahirkan dengan ibu yang sehat, maka harapan kita bayinya bisa sehat. Nah, di masa nifas, jaga kondisi tubuh dengan melakukan kunjungan nifas yang rutin. Melahirkan selalu bisa menjaga bayinya dengan baik, memberikan ASI eksklusif, kelola stres, istirahat yang cukup, dukungan dari suami, dan ingat mengantarkan bayi ke fasilitas untuk imunisasi. Bayi hanya diberikan ASI supaya anaknya cerdas. Ya. Jadi serangkaian untuk mencetak generasi yang berkualitas itu tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi kita harus mempersiapkan mulai dari remaja, konsepsi, ya, pranikah, sampai dengan ibu itu setelah bersalin. Untuk itu, menjadi ibu itu merupakan periode yang membahagiakan bagi seorang perempuan. Maka perlu adanya pembekalan serta persiapan, perencanaan mulai dari sebelum hamil. Makanya sekarang di pemerintah ada program catin, ya, calon pengantin, itu diberikan edukasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dengan tujuan pada saat hamil dia bisa menjadi ibu yang sehat di saat hamil. Harapan bisa mencetak generasi yang sehat dan cerdas serta berkualitas. Dengan adanya persiapan dalam menjalani proses semua itu dapat menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas. Itu tadi penjelasan dari saya, kupas tuntas tentang bagaimana trik menghasilkan generasi yang berkualitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.